Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dulur-dulur Tribun Jatim dan pembaca Surya, saya Lur Pambudi alias Pampam, reporter Tribun Jatim dan Harian Surya kembali menyapa dulur-dulur dimanapun Anda berada dalam wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif pekan ini, dulur-dulur. Nah, kali ini kita akan ngobrol tipis-tipis nan santai mengenai gerakan kelompok teror mengatasnamakan agama di Jawa Timur. Nah, obrolan ini sebenarnya menyusul ditangkapnya 22 orang terduga teroris di Jatim Februari 2021 kemarin. Dulur, jumlah yang terbilang banyak itu tentu mengagetkan publik apalagi terjadi di Jawa Timur. Nah, kalau kita menengok 3 tahun ke belakang, dulur-dulur, di tahun 2018, Jatim terutama Surabaya pernah menjadi black spot target terorisme dengan adanya pengeboman 3 gereja, markas Polrestabes Surabaya, dan sedikit melebar ke Sidoarjo, ada satu aksi bom bunuh diri di situ. Setahun kemudian, tahun 2019, meski tidak ada lagi aksi teror bom serupa, namun terjadi aksi penyerangan terhadap anggota polisi di Mapolsek Wonokromo, dan sepanjang tahun itu Densus 88 berhasil mengamankan terduga teroris sebanyak 15 orang. Kemudian di tahun 2020, meskipun kondisi pandemi COVID-19, ketika itu Densus juga berhasil mengamankan sedikitnya 5 terduga teroris di Jawa Timur. Nah, sedangkan di tahun 2021, masih di awal tahun nih, dulur-dulur, ternyata Densus berhasil mengamankan 22 orang. Tentu ini jumlahnya begitu banyak dan hingga saat ini proses pemeriksaan masih terus berlanjut. Nah, sebenarnya ada apa dengan Jawa Timur? Bagaimana sejatinya peta persebaran kelompok kekerasan ini, dan apakah Jatim hanya sebagai proksi atau memang hotspot basis kelompok mereka, dan termasuk bagaimana sih akar kekerasan itu bisa bercokol lalu tumbuh dari cara beragama orang yang tergabung dalam kelompok tersebut. Alhamdulillah, dulur-dulur, kali ini kita akan mencari penjelasan itu dengan seorang tokoh bernama Bapak Muhammad Arifin, Kepala Bidang Agama Sosial Budaya Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme FKPT Jawa Timur. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bapak Muhammad Arifin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan jenengan. Ini kita sehat, ya sehat selalu, ya saling menjaga protokol kesehatan. Amin, siap. Nah, ini alhamdulillah bisa silaturahmi dengan jenengan walaupun secara virtual ini Bapak. Bapak izin ini kita mau ngobrol tipis-tipis terkait kemarin petugas atau aparat dari Densus berhasil mengamankan 22 orang terduga teroris di Jawa Timur. Nah, ini dari berbagai macam kawasan di sekitar Surabaya lah. Nah, itu kalau tinjauan dari jenengan, Pak, sebenarnya bagaimana jenengan atau FKPT ini membaca situasi kelompok terorisme atau kelompok kekerasan ini yang bercokol di Jawa Timur? Lah, ini pantauan dari FKPT sejauh ini bagaimana membaca ini? Ya, jadi masalah teroris itu adalah sebenarnya sebuah masalah yang sangat kompleks sekali. Kita tidak bisa melihat hanya dari sisi-sisi tertentu saja, misalnya dari sisi agama saja, enggak. Tapi merupakan permasalahan yang harus kita itu melihatnya juga dari berbagai macam sudut ya, pandang gitu ya. Karena apa? Karena dari masalah ekonomi masuk, masalah agama juga masuk, dari masalah sosial, masalah budaya juga masuk di dalamnya. Oleh karena itu, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Timur yang merupakan panjangan tangan bidang pencegahan dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris ini berupaya bagaimana permasalahan-permasalahan teroris ini yang sangat kompleks ini paling tidak kita bisa meminimalisir gitu ya. Jadi kalau memberantas langsung memutus itu memang sangat susah sekali karena saya melihatnya ini juga bagian daripada proxy war gitu ya. Jadi upaya-upaya apa ya perang modern itu diantaranya adalah menyebar permasalahan-permasalahan atau berkembangnya masalah-masalah paham radikal ini bagian daripada proxy war, itu menurut saya seperti itu. Oleh karena itu FKPT Jawa Timur khususnya yang saya tangani di bidang agama, sosial, dan budaya, kita bagaimana upaya-upaya masalah-masalah paham radikal dan teroris ini tidak berkembang. Jadi kita berusaha untuk mencegah dengan berbagai macam cara pendekatan kearifan lokal, misalnya seperti itu kita coba kita depankan lah gitu. Karena kalau hanya dengan kekerasan saya kira nggak bisa, tapi kita harus mendekati dengan pendekatan-pendekatan sosial, budaya, dan seterusnya. Saya kira seperti itu, Mas. Oke, berarti memang kalau kita bicara mengenai kasuistik
semacam ini tuh begitu itu Pak ya, kompleks. Jadi ada aspek ekonomi, budaya dan sebagainya benar-benar mempengaruhi munculnya kelompok ini. Nah, sebenarnya sedikit Pak sebelum kita beranjak ke Iya. psikologi dari kelompok-kelompok ini secara individual, sedikit mungkin ini sebenarnya Jatim itu pantauan jenengan itu hanya sebagai hotspot atau memang proksi atau jalur lintasan, karena kalau kemarin informasi dari BNPT ini Jawa Timur ini kayak disoroti jadi satu di antara 3 wilayah yang memang disoroti setelah Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat ini. Nah, ini kalau dari jenengan apa hotspot atau hanya status proksi jalur? Bukan, saya kira kalau kita melihat data, kan begitu banyak sekali data-data perkembangan kasus-kasus yang terjadi teroris ini diantaranya kan di Jawa Timur, sangat besar sekali. Jadi Jawa Timur itu bukan hanya tempat lewat lagi, tapi di sini sudah menjadi sebuah apa ya istilahnya itu tempat yang strategis untuk baik itu apa ya bukan hanya mengirim tapi juga langsung berkembangnya embrio teroris itu begitu banyak di Jawa Timur. Kita bisa melihat bagaimana kasus-kasus mulai dari bom Bali ya, mulai dari beberapa terus berkepanjangan sampai sekarang itu tidak lepas dari jaringan-jaringan yang ada di Jawa Timur. Oleh karena itu kita mencoba bagaimana peta-peta yang sudah terdata itu kita berusaha untuk mendekatinya, bagaimana supaya tidak sampai berkembang dengan jauh. Jadi sudah termasuk bagian daripada proxy war itu diantaranya sasarannya ya Jawa Timur ini. Saya kira seperti itu. Oke. Bapak, bagaimana sudah diketahui banyak orang, bahasanya JI dan JAD, Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansarud Daulah memang kelompok teror yang masih bergerilya dan masih terus diburu oleh aparat. Nah, ini kalau dari ini kita mulai bicara mengenai bagaimana sih pembentukan perilaku keras pada mereka. Nah, ini kalau dari jenengan, Pak, tinjauan dari FKPT sejauh ini melakukan pemantauan dan melakukan upaya deradikalisasi dan kontraradikalisasi, itu sebenarnya pembentukan mentalitas itu murni karena metode ajaran agama yang keliru atau ada semacam gerakan khusus berbasis ideologi transnasional yang didesain untuk memecah belah Islam yang mayoritas ada di Indonesia ini. Nah, itu kembali saya sampaikan bahwa sebenarnya adalah beberapa tinggal bagaimana kita melihat atau melihat dari sisi mana. Kalau kita melihat, sebenarnya saya belum ke sana ya, saya akan sedikit cerita dulu atau menyampaikan ini gitu ya. Jadi terjadinya sebuah teroris itu sebenarnya bukanlah tiba-tiba ya, atau ujuk-ujuk ada itu enggak, tapi melalui sebuah proses. Nah, proses pertama itu sebenarnya adalah kan dari intoleran ya. Nah, intoleran itu kan kalau di dalam agama ya, misalnya dalam agama Islam itu kan sebuah penyakit hati sebenarnya. Penyakit hati, rasa tidak suka melihat orang lain prestasi, tidak suka melihat orang lain berhasil, tidak suka orang lain yang tidak seagama dengan kita, sekepercayaan dengan kita. Nah, akhirnya dia itu ada sebuah pemikiran-pemikiran negatif. Makanya di situ kalau dalam agama itu ada sakit hati, iri, dengki, hasad dan sombong. Nah, ini sebenarnya intoleran kan di sini. Nah, ketika ini itu dibiarkan, maka akan terjadi yang namanya sebuah rencana. Bisa rencana jahat ya, karena iri, karena dengki, karena hasad. Nah, ini yang disebut radikal. Nah, jadi radikal itu adalah sebuah proses dari sebuah intoleran itu tadi, dari sebuah sifat-sifat atau sikap-sikap tidak suka akhirnya menjadi sebuah rencana. Nah, rencana ini kalau tidak dibiarkan atau diputus, maka akan menjadi aksi yang namanya adalah teror atau teroris tadi itu. Ya, jadi yang namanya terjadi teroris itu adalah ada sebuah proses. Nah, FKPT ya, khususnya di FKPT di Jawa Timur ini, maka berusaha bagaimana kita mensosialisasikan bagaimana intoleran ini tidak terjadi. Kalau kita itu melihat ada sebuah kelompok atau pribadi, itu di sini tumbuh yang namanya intoleran, ya. Kemudian kita putus di sini, bagaimana tidak sampai menjadi radikal. Nah, jadi tugas kita diantaranya adalah memutus jaringan bagaimana supaya tidak sampai ke teroris. Nah, nanti kalau sudah kita lihat ada kelompok komunitas tertentu, jamaah tertentu yang
kiranya mereka itu sudah jelas-jelas radikal, maka kita diputus ini. Paling enggak, bagaimana supaya berhenti di sini, tidak terjadi sampai kepada sebuah tindakan yang teroris tadi itu. Nah, jadi kita itu harus mengawasinya. Nah, bagaimana kita caranya? Makanya untuk bagaimana cukup berhenti di intoleran saja, kita dekati, kita adakan sosialisasi di tempat-tempat jamaah-jamaah atau mungkin komunitas-komunitas atau organisasi yang kita ya bukan kita curigai ya, kita anggap di situ ada indikasi tumbuh ini. Nah, itu kita dekati. Makanya kalau di bidang saya itu di bidang agama sosial budaya ini beberapa kali kita mengadakan acara temu tokoh agama, temu lintas agama, ideologi itu kita beri, kita ajak bagaimana umat kita, jamaah kita itu supaya tidak sampai kepada terjadinya radikal. Nah, itu. Dan kalau sudah ada indikasi radikal, bagaimana supaya tidak sampai menjadi teroris. Itu seperti itu, Mas. Oke, berarti memang benar-benar tidak bisa secara ujuk-ujuk atau secara sporadis untuk langsung melakukan intervensi, tapi memang ini benar-benar kompleks dan pada tahapan tertentu maka lembaga-lembaga terkait dalam tanda kutip untuk melakukan pencegahan maka masuk kepada fase di mana proses intoleransi itu ketika berpotensi tumbuh itu bisa paling tidak ditangkal gitu Pak. Waduh luar biasa. Jadi memang dengan gerakan-gerakan sosialisasi. Ya, putus ini tadi lah. Nanti kalau sudah terjadi teroris itu sudah bukan wilayahnya FKPT, tapi benar. wilayahnya sudah masuk pelanggaran hukum, di situ aparat masuk Pak. Iya, itu beda lagi. Tapi justru yang penting sebetulnya kita sekarang adalah bagaimana untuk mencegah. Nah, ini yang mencegah ini yang menjadi tugasnya FKPT ini. Pak, sedikit tinjauan jenengan itu muncul intoleransi tadi jenengan sudah ngulas bahasanya itu tinjauan psikologinya adalah pada aspek kecil bernama ria, kemudian iri dan sebagainya. Sebenarnya tidak disadari adalah ke arah itulah sebenarnya munculnya itu tadi Pak, ria, iri, dengki yang sampai nanti menjadi intoleransi itu karena apa Pak? Karena memang ajaran agama yang mereka terapkan itu keliru atau memang ada unsur grand naratif yang memang disusupkan pada kelompok-kelompok itu secara masif gitu. Iya, jadi saya kira semua agama itu tidak ada yang mengajarkan kepada umatnya, kepada pengikutnya untuk tidak suka kepada orang lain. Nah, kan gitu ya. Nah, sebenarnya ujung-ujung kan karena saya tidak suka saja kan itu. Tidak suka orang lain lebih, tidak suka dengan agama lain, tidak suka dengan sikap orang lain, tidak suka dengan orang lain. Itu kan nggak ada dalam konsep agama. Yang ada dalam konsep agama adalah bagaimana mensyukuri apa yang ada kan gitu ya. Nah, syukuri apa yang ada kan gitu. Mensyukuri kalau keberagaman. Kalau mensyukuri apa yang ada itu sebenarnya tidak akan terjadi yang namanya intoleran, tidak akan terjadi. Dari intoleran itu apanya sebenarnya dari rasa tidak suka itu saja. Nah, makanya kalau sudah nggak suka kemudian dilanjutkan kepada sebuah rencana tindakan, nah inilah yang namanya radikal. Nah, kalau secara radikal ini sudah kalau nggak betul-betul diputus itu bahaya sekali. Oke, benar-benar. Aksi nekat benar-benar bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat kan itu anak-anak yang masih pelajar-pelajar itu sudah mulai dikendalikan dan sebagainya. Itu ditanamkannya apa ya? Rasa tidak suka dulu. Ada anak yang baik-baik, ya background-nya bagus, tapi bagaimana untuk ini menjadi sebuah misi-misi politik gitu ya, masih dalam itu ditanamkan rasa tidak suka dulu. Wah, itu adalah tidak seide dengan kita, itu tidak seagama dengan kita, itu adalah bertentangan dengan Pancasila, macam-macam lah. Nah, akhirnya apa? Mereka itu berusaha bagaimana untuk ini memasukkan ide-ide yang negatif itu, pemikiran-pemikiran negatif kepada kadang-kadang generasi muda, akhirnya bagaimana supaya menjadi sifat nggak suka itu timbul. Nah, itu sudah nggak suka kan mudah digiring itu. Nah, ketika sudah tidak suka, maka mudah digiring. Nah, makanya sampai dia berani mati ya dengan alasan jihad, dengan alasan macam-macam. Nah, itu kadang-kadang bisa terjadi karena apa ini tadi. Nah, bagaimana untuk menanamkan rasa tidak suka lebih dahulu. Nah, seperti itu, Mas. Oke, berarti memang ada semacam legitimasi yang sengaja dibuat oleh kelompok itu menukil dari nukilan kitab ayat suci yang diambil dari kitab Al-Quran mungkin untuk digunakan atau disalahgunakan untuk merekonstruksi kelompok ini untuk menjalankan kepentingan mereka
yang berbasis pada teror gitu. Nah, Pak, ini kita ngobrol terkait upaya Iya, sebentar. antisipasi dan pencegahan, Pak. Iya, saya potong sebentar, Mas ya. Yeah. Nah, contohnya, kalau sudah mereka, Benar, yeah. contohnya kalau mereka itu sudah ditanamkan rasa tidak suka dulu. Nah, misalnya saja seorang Muslim, ya, dia yang pertama diajak bagaimana tidak suka kepada orang kafir. Nah, nanti dia mencari ayat-ayat yang sekiranya tepat itu apa, nah, gitu kan? Nah, misalnya begini, ayat yang mengatakan bahwa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Nah, barang siapa yang tidak berhukum pada hukum Allah maka kafir. Nah, itu sudah menjadi doktrin awal. Oh, itu ditanamkan dulu. Padahal tidak melihat ayat-ayat lain, bagaimana asbabul nuzul ayat ini, bagaimana padahal ada ayat-ayat lain yang sangat enak, sangat sejuk. Kenapa kok ini yang tidak disampaikan gitu? Nah, ini tugas FKPT itu diantaranya seperti itu. Bagaimana kita itu beragama secara sejuk, secara damai, ya, enak dilihat, enak dipandang, bukan enak dilihat diri sendiri, tapi bagaimana untuk bisa enak dilihat pada orang lain, agama lain, itu enak melihatnya itu bagaimana. Itu sebenarnya yang harus dikedepankan oleh para termasuk tokoh agama dan sebagainya. Cuma kalau ada pandangan memang ini adalah agama tertentu, itu enggak setuju saya, karena tidak ada dalam baik secara tekstual maupun kontekstual itu tidak ada di dalam kitab suci apapun yang memerintahkan untuk membunuh dan sebagainya. Merekomendasikan untuk melakukan kekerasan itu sebenarnya di kitab suci itu, di banyak kitab suci tidak ada. Dan kalau memang sampai muncul sebuah pemaknaan yang semacam itu sebenarnya adalah cara berpikir yang keliru gitu, Pak. Nah, cara untuk berpikir memaknai. Oke. Tidak Pak, bagaimana? Sepakat, karena baca Quran atau kitab hadis sebagainya memang ada semacam metode yang itu tidak sembarangan, karena nanti akan bermuara pada makna yang muncul dan bisa dipahami oleh pendengar atau umatnya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai antisipasi, Pak, yang dilakukan oleh pihak FKPT, jenengan sudah mengulas tadi bahwasanya FKPT benar-benar akan sudah sejauh ini masuk ke berbagai macam elemen dengan sosialisasi, simposium, atau bahkan pendekatan secara kultural. Ini dari jenengan bisa jelas, Pak, program-program FKPT dalam melancarkan kontraradikalisasi ini untuk menangkal intoleransi yang menjadi bibit untuk terorisme ini sejauh ini seperti apa? Ya, kita yang pertama sudah beberapa kali kerjasama dengan Kementerian Agama, ya. Jadi kita ajak untuk mengumpulkan para penyuluh-penyuluh agama, dan itu bukan hanya satu agama, tapi semua agama ada, itu sudah kita lakukan. FKPT Jawa Timur ini sudah gencar untuk melakukan itu. Nah, di sana nanti kita beri pembinaan, ya, pembinaan. Di antaranya adalah kita bagaimana mewujudkan, misalnya dalam Islam, penyuluh Islam, bagaimana tugas kita itu membawa Islam rahmatan lil alamin, nggak usah yang macam-macam. Bagaimana kita itu kan display, kita aja begitu, kita itu display sebuah ayat kan begitu. Nah, bagaimana kita itu bisa menjadi istilahnya itu aplikasi kita itu pas di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita di tengah-tengah masyarakat dengan tokoh-tokoh masyarakat kita ajak, kita turun dan sebagainya, termasuk para dai-dai. Nah, saya sudah beberapa kali menyampaikan di lingkungan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, di tokoh Muhammadiyah, ya, itu mengajak ini untuk bagaimana tugas kita itu sudahlah penting menyejukkan. Nah, selalu mengajak berpikir yang enak-enak lah. Ada yang enak, kok milih yang nggak enak kan gitu ya. Nah, kadang-kadang saya ajak manusia yang terbaik itu siapa sih gitu ya. Tugas kita ya itu sesuai enak. Rasulullah kan sudah memberi informasi, manusia terbaik itu manusia yang bermanfaat, bukan yang menjadi masalah, nah, kan gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah yang bermanfaat bagi sesama. Loh, kenapa bukan bagi diri kita di situ teks hadisnya? Kenapa? Bagi sesama. Kalau manfaat bagi dirinya, koruptor manfaat bagi dirinya, pelaku kriminal manfaat bagi dirinya, tapi nggak bermanfaat bagi orang lain. Ukurannya sosial itu, Pak, ya. Nah, ini kita harus kepedulian sosial, masalah-masalah budaya, kearifan itu harus kita angkat. Selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah, saya kira seperti itu. Ya, mari kita jalankan gitu. Jadi kebersamaan itulah saya kira harus kita kedepankan. Saya kira seperti itu. Terakhir, Pak, ini, Pak. Iya. Pengalaman jenengan melakukan semacam proses pendampingan, monitoring di Jawa Timur, itu apakah pernah mendapati, ini ada kelompok masyarakat yang
semacam melakukan proses pembelajaran yang mengarah ke intoleransi, kemudian dalam metode jenengan Pak ketika kemarin menerapkan itu semacam langsung mendekati, langsung mengintervensi, atau semacam ada mungkin trik-trik khusus untuk melakukan pendampingan sehingga oh itu bisa terurai gitu. Apakah pernah ada pengalaman semacam itu? Jadi kalau kita melihat, saya kan melihatnya itu kadang-kadang justru di dunia akademis, ya, perguruan tinggi itu kadang-kadang apa ya, terjadi sebuah diskusi yang kadang-kadang hanya mengedepankan akal. Nah, anak-anak yang tidak paham agama dan memiliki kecerdasan yang cukup, nah itu biasanya diajar. Nah, bahkan istilahnya itu kalau di dunia kampus dikosongkan dulu. Nah, katanya gitu, jadi dikosongkan dulu, kemudian mereka diisi. Dan memang betul, kalau sudah diisi walaupun keyakinan itu salah, tanpa dasar pun, atau mungkin hanya diambilkan 1-2 ayat yang contohnya saya bacakan tadi, misalnya itu sudah masuk sudah. Nah, ketika masuk sudah, kan kita bisa melihat beberapa kasus yang misalnya berangkat ke Suriah beberapa waktu yang lalu, itu anak-anak hebat, anak-anak cerdas. Bahkan ada salah satu anak yang masih usia 11 tahun, itu berangkat sudah untuk ikut ISIS dan akhirnya meninggal dunia. Dan bapaknya bangga karena bapaknya juga alumni daripada teroris yang lagi mereka di penjara. Nah itu ya. Itu apa contoh kasus-kasus. Jadi kita harus mengadakan sebuah pendekatan-pendekatan yang cukup intensif, yang apa ya, secara rutin dan tidak dengan cara yang kasar. Itu kalau sudah dengan cara kasar mereka bisa lebih kasar. Tapi kita harus mengajak untuk pendekatan dengan cara yang halus, mengajak berpikir masa depan, azas manfaat yang kita depankan. Saya kira nanti mereka akan tergugah bahwa di dalam Islam tidak ada, misalnya Islam ini ya, di dalam Islam itu tidak ada ayat-ayat yang merintahkan untuk membunuh, misalnya nggak bersalah, itu nggak ada itu. Nah itu kita keluarkan, kalau mereka paham agama kita keluarkan ayat-ayat itu. Kalau enggak ya cukup kita ajak berpikir secara jernih. Saya kira seperti itu, Mas. Oke, jadi memang begitu kompleks ternyata cara berpikir yang sifatnya kausalitas. Oke lah, banyak anak-anak muda yang pinter-pinter, cerdas-cerdas, yang secara IQ untuk cara berpikirnya begitu cerdas, karena cara berpikir kualitas kausalitasnya begitu benar-benar pinter, ternyata bisa juga tersusupi atau dikasih semacam insight untuk menjadi terinspirasi untuk melakukan atau bergabung pada kelompok teror dan melakukan aksi-aksi nekat. Waduh, ngeri sekali ya, Pak. Jadi justru anak-anak yang cerdas, punya info yang cukup, itu justru yang Oke. Begitu berbahaya. Pak, mungkin terakhir nih, closing statement. Nah, ini harapan jenengan atau mungkin ada semacam program-program unggulan yang masih terus akan diupayakan dari FKPT Jatim sesuai dengan kontekstualisasi kondisi di Jawa Timur saat ini. Jadi untuk FKPT Jatim memang kita akan terus melakukan sinergi-sinergi dengan beberapa instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta, termasuk ormas-ormas agama, itu akan terus kita ajak untuk tidak bosan-bosannya bagaimana kita perang melawan faham yang tidak tepat di negara kita itu, yaitu termasuk faham-faham radikal ini, dan gerakan-gerakan teroris ini, itu harus terus kita gelindingkan dengan berbagai macam cara. Jadi bagaimana kita itu betul-betul terwujud yang namanya kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman, dan kesejahteraan, ya, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seperti itu, Mas. Ya. Mantap, luar biasa. Jadi Dul Tribun Jatim memang kasuistik semacam ini, kasuistik gerakan teror dan sebagainya ini sudah menjadi fenomena dan benar-benar kompleks permasalahannya. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ada lembaga-lembaga negara yang memang concern untuk menangani hal ini dan sampai ke akar rumput tengah masyarakat, salah satu FKPT, dan FKPT di Jatim ini juga berusaha untuk merangkul elemen-elemen masyarakat, ormas dan sebagainya yang berorientasi pada kedamaian hidup beragama, kedamaian hidup sebagai warga negara Indonesia. Dulu Tribun Jatim. Nah, demikian obrolan kami seputar gerakan kelompok teror mengatasnamakan agama di Jawa Timur yang begitu gamblang disampaikan atau dipaparkan oleh Bapak Muhammad Arifin, Kepala Bidang Agama Sosial Budaya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
di Jawa Timur secara makro, mikro, dan kontekstualisasinya dengan kondisi new normal pandemi saat ini. Tetap pantengin terus karena informasi kami dulur-dulur di Tribun Jatim Network, baca koran Surya tiap pagi, dan baca seluruh informasi yang dilansir oleh seluruh situs Tribun se-Indonesia. Mohon maaf, harap maklum manakala ada kekeliruan ucapan. Terima kasih banyak. Allahumma fiqh wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak, matur sembah nuwun informasinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, sangat bermanfaat Pak. Nanti memang benar-benar ini kan kalau Kompas, kita kan punya Kompas ini, pokoknya mengedukasi gitu Pak. Jadi ukuran kita adalah, Pak izin saya minta foto jenengan gitu. Nanti dikirimi ya. Semi formal juga nggak apa-apa. Nggak masih jenengan kirimi mungkin ada foto yang semi formal gitu. Oh gitu apa, ya. Ya, Masya Allah. Saya kirim itu aja ya. Saya kirim lewat WA ya. WA Anje, siap Bapak. Yang tanpa masker Pak Anje. Apa? Pakai masker Pak? Oh, enggak Pak, yang tanpa masker. Ya, tanpa masker. Siap. Matur sembah nuwun Bapak. Nggih. Terima kasih. Nggih, matur sembah nuwun Bapak sebelumnya. Ini ngapunten ganggu aktivitas istirahatnya ini. Nggih, semoga bisa terus lanjut silaturahimnya, nanti kalau ada apa-apa saya bisa ngontak jenengan langsung ini Pak Nggih. Makasih. Matur sembah nuwun, sehat senantiasa, rezeki lancar. Ya, amin. Monggo dilanjut kalau ada. Siap, matur sembah nuwun. Assalamualaikum.